Hari itu, aku berdiri di dekat liang kubur, tapi bukan tubuh ibu yang hancur. Yang hancur itu aku, bukan karena kematiannya, tapi karena aku sadar semua ini salahku. Aku lahir bukan untuk jadi pusat perhatian. Bahkan dari kecil aku selalu jadi nomor 2, atau mungkin nomor 3 kalau dunia sempat menghitungnya. Kakak-kakakku punya prestasi yang bisa dibanggakan. Ada yang juara kelas, ada yang atlet sekolah. Sementara aku hanya anak lelaki biasa yang suka bengong di kelas dan duduk paling belakang. Guru-guru tahu namaku hanya karena absen, bukan karena nilai atau sikap. Tapi anehnya, aku tidak pernah protes. Karena sejak kecil aku terbiasa hidup sebagai bayangan. Selalu mengikuti arah, tapi tak pernah punya cahaya sendiri. Waktu ayah pergi saat aku baru berusia 6 tahun, semua berubah jadi lebih sunyi. Ibuku, seorang perempuan tangguh, mendadak harus menjadi segalanya. Tapi aku sadar, semakin ia berusaha keras, semakin kecil aku merasa. Aku tidak pernah bisa membalas semua kerja keras itu. Aku hanya melihat, mendengar, lalu diam. Saat ia bangun sebelum subuh untuk menanak nasi dan menyiapkan dagangan, aku hanya pura-pura tidur karena malu tak bisa membantu. Aku pengecut yang tak berani jujur kalau aku takut menghadapi kenyataan. Aku tidak tahu harus jadi apa. Aku mencoba berprestasi. Serius. Tapi setiap kali aku mulai naik, selalu ada saja yang menarikku turun. Waktu aku ranking 10 besar untuk pertama kalinya, guruku bilang itu karena anak pintar lainnya lagi sakit waktu ujian. Waktu aku ikut lomba pidato, aku kalah karena katanya kurang ekspresif. Aku mulai belajar bahwa mungkin memang dunia ini bukan tempatku bersinar. Aku hanya harus cukup baik untuk tidak dilupakan. Tapi hidup seperti itu melelahkan. Hidup hanya agar tidak dilupakan, bukan agar diingat. Sampai akhirnya, aku lulus SMA. Tidak ada pesta. Tidak ada ucapan selamat dari keluarga besar. Hanya ibu yang membuatkan mie instan 2 bungkus dan telur dadar. Aku tahu itu sudah sangat mahal untuk kami saat itu. Aku makan sambil pura-pura senang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu hidup akan lebih berat dari sebelumnya. Aku tidak punya ijazah yang bisa dibanggakan, tidak ada tabungan untuk kuliah, dan jelas tidak ada koneksi. Teman-temanku satu persatu mulai kuliah di kota lain. Sementara aku tetap di rumah. Tetap jadi bayangan. Aku sempat mencoba mendaftar kerja. Dari kerja pabrik, pegawai minimarket, sampai cleaning service. Tapi setiap kali wawancara, jawabanku selalu terdengar tidak meyakinkan. Karena memang tidak ada yang bisa aku yakinkan, termasuk diriku sendiri. Pernah satu HRD tanya, "Apa kelebihan kamu?" Dan aku hanya terdiam. Karena aku benar-benar tidak tahu jawabannya. Di luar, aku tertawa menertawakan kegagalanku. Tapi di dalam, aku merasa mati perlahan. Seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa. Satu waktu, aku nekat buka usaha kecil-kecilan. Jualan pulsa dan minuman sachet di depan rumah. Modal dari hasil pinjam teman. Awalnya ramai. Mungkin karena teman-teman sekitar kasihan. Tapi lama-lama, sepi. Dan akhirnya, tutup. Uangnya habis. Hutangnya tertinggal. Aku tidak bisa bayar teman itu. Dan sejak itu, ia tidak pernah sapa aku lagi. Aku mulai belajar satu hal. Kegagalan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuat orang menjauhimu. Bahkan orang yang dulu bilang, "Ayo, semangat bro," akan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hari-hari selanjutnya aku lebih banyak di rumah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku malu keluar. Malu bertemu orang yang akan bertanya, "Kerja di mana sekarang?" Atau, "Kapan nyusul nikah?" Aku sering duduk di depan jendela, melihat anak-anak kecil main layangan. Dan aku iri, karena mereka punya tawa. Sementara aku punya diam. Mereka bisa berlari bebas. Sementara aku terjebak dalam kamar sempit dengan pikiran-pikiran gelap yang terus menjerat. Ibu masih tetap sama. Setiap pagi bangun lebih dulu. Masak, cuci baju,
bersihkan rumah. Kadang aku dengar dia batuk keras di dapur, tapi ia selalu bilang, "Ibu, nggak apa-apa." Aku tahu ia berbohong, tapi aku lebih memilih diam. Karena aku tak tahu harus berkata apa. Bahkan untuk sekadar terima kasih pun, lidahku keluh. Aku malu. Aku marah pada diriku sendiri. Tapi aku lebih takut lagi kalau ibu suatu hari pergi dan aku belum sempat membahagiakannya. Tahun berganti, usia bertambah, tapi hidupku tidak berubah. Ulang tahunku yang ke-30 hanya diisi dengan satu lilin kecil di atas bolu potong yang dibeli ibu dari warung. Ia tersenyum, lalu berkata, "Semoga kamu sehat terus ya nak, itu udah cukup buat ibu." Aku tertawa, pura-pura bahagia. Tapi dalam hati, aku ingin menjerit. Kenapa hanya sehat? Kenapa bukan sukses? Kenapa bukan berhasil? Apa karena memang aku tak layak untuk berhasil? Aku berjalan malam itu seperti orang kehilangan arah. Tidak ada tujuan, tidak ada peta, tidak ada yang menunggu. Hujan seperti teman lama yang memeluk tubuhku, membasahi setiap helai baju yang sudah lama tak layak pakai. Langkahku pelan, berat, seolah setiap tapak di tanah adalah beban masa lalu yang belum selesai. Aku melewati lorong sempit yang bahkan tak pernah kusadari ada. Di ujungnya, ada bangku kayu tua yang seakan menunggu seseorang duduk dan menangis di atasnya. Aku duduk di sana, dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sedih semata, tapi karena aku benar-benar tidak tahu lagi siapa diriku. Aku merasa menjadi manusia yang gagal total, dan tak ada lagi ruang di dunia ini yang bisa menampung kegagalan sebesar itu. Lalu, di tengah tangis yang tak punya suara, datang seorang laki-laki tua. Ia membawa payung kecil dan mengenakan jaket tambal sulam. Ia tidak bertanya, tidak basa-basi. Ia hanya duduk di sebelahku dan mengulurkan sebungkus kacang rebus. "Kalau lapar, makan ini dulu. Nanti baru pikirin hidup," katanya pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ambil dan aku makan. Rasanya hambar, tapi hangat. Dan mungkin itu pertama kalinya aku merasa dilihat bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia. Laki-laki tua itu tidak menasihati panjang lebar. Ia hanya bercerita bahwa ia dulunya juga frustasi, tapi ditolong oleh orang yang bahkan tidak ia kenal. Kadang hidup tidak butuh jawaban, cuma butuh waktu dan seseorang yang enggak ninggalin kamu sendirian saat kamu lagi jatuh, katanya sebelum pergi. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan tubuh yang sama lelahnya, tapi dengan dada yang sedikit lebih lapang. Aku mulai berpikir, selama ini mungkin yang salah bukan karena aku gagal, tapi karena aku tidak pernah jujur pada diriku sendiri. Aku terlalu sibuk membandingkan, terlalu sibuk menyalahkan, sampai lupa bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Tapi proses berdamai itu tidak mudah, karena setiap pagi aku masih terbangun dengan rasa bersalah yang menghantui. Setiap kali mendengar suara ibu di dapur, hatiku seperti diremas. Karena aku tahu waktu tidak banyak. Ibu makin sering batuk, makin sering rebahan. Tapi ia tetap memaksakan diri. Dan aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya ada satu titik di mana semuanya berubah. Suatu pagi ibu terjatuh di dapur. Aku dengar suara piring pecah, lalu suara tubuhnya menghantam lantai. Aku lari secepat mungkin dan menemukannya sudah tergeletak, napasnya ngos-ngosan. Aku panik, bingung, takut. Aku angkat tubuhnya, panggil-panggil namanya, tapi ia hanya membuka mata sebentar dan berkata, "Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma capek." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku, karena aku sadar tubuh itu capek, karena terlalu lama menopang hidup yang seharusnya sudah aku ambil alih, dan aku tidak melakukannya. Hari itu aku bawa ibu ke klinik. Dokternya bilang tensinya drop, anemia, tubuh lemah karena kekurangan gizi dan terlalu lelah. Aku duduk di ruang tunggu dengan tangan gemetar. Aku mulai berpikir hal-hal terburuk. Aku membayangkan skenario-skenario menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan doa meminta uang,
bukan doa meminta sukses, tapi doa yang sangat sederhana. Ya Tuhan, jangan ambil ibu sekarang. Aku belum sempat jadi anak yang layak untuknya. Sejak hari itu, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Aku mulai bantu-bantu di rumah, semampu yang aku bisa. Mencoba jualan kecil-kecilan lagi, tapi kali ini dengan jujur dan pelan-pelan. Aku buka akun media sosial, cerita sedikit demi sedikit tentang kegagalanku. Anehnya, ada yang merespons. Ada yang bilang relate, ada yang kasih semangat, ada yang ikut cerita tentang hidup mereka yang kacau. Aku mulai sadar, mungkin selama ini aku terlalu fokus pada pencapaian, sampai lupa bahwa manusia hanya butuh koneksi, dan cerita adalah cara untuk terhubung dengan mereka. Ibu mulai membaik, tapi tidak sepenuhnya. Ia masih sering batuk, masih lemah. Tapi kini, ia lebih sering tersenyum. Mungkin karena ia melihat anaknya akhirnya bangkit. Meski pelan, meski masih tertatih. Setiap aku menyeduh teh untuknya, ia akan berkata, "Terima kasih ya nak, kamu sekarang lebih kuat dari ibu." Kata-kata itu membuat air mataku jatuh, tapi tidak seperti dulu. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena ternyata, kekuatan bisa muncul dari kelemahan yang kita peluk, bukan dari topeng yang kita pakai. Pagi itu biasa saja, tidak ada firasat. Tidak ada tanda. Ibu bahkan sempat meminta dibelikan roti gandum dan teh hangat, sesuatu yang jarang ia minta belakangan ini. Ia tersenyum, meski tipis, dan aku mengira semuanya akan baik-baik saja. Aku pergi ke warung, berjalan kaki pelan, sambil berpikir ingin membuatkan sup kesukaan ibu untuk makan siangnya. Tapi ketika aku kembali, semuanya berubah. Ibu sudah terbaring diam, nafasnya pendek, tangannya dingin, dan matanya hanya sedikit terbuka, seperti masih berusaha menatapku sekali lagi. "Nak, jangan berhenti." "Ya." Kalimat terakhir itu keluar perlahan, nyaris tidak terdengar. Lalu, diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa arti kehilangan yang tidak bisa diperbaiki oleh waktu. Aku tidak menangis saat itu. Tidak langsung. Aku hanya duduk di lantai, menggenggam tangan ibu yang dingin, mencoba merasakan kehangatan yang sudah pergi. Dunia terasa diam, seperti semuanya berhenti bergerak. Tetangga datang, saudara menelepon, dan semuanya menjadi kabur. Aku melakukan semua yang harus dilakukan, mengurus jenazah, mengantar ke pemakaman, menerima ucapan belasungkawa. Tapi di dalam diriku ada bagian yang mati bersama ibu. Bagian yang selama ini menopang harapan, meski aku sendiri tidak pernah mengakuinya. Malam setelah pemakaman, aku duduk sendiri di ruang tamu, lampu redup, suara jangkrik di luar, dan udara dingin yang menusuk tulang. Aku buka album foto lama, melihat senyum ibu dari masa ke masa. Betapa seringnya aku tidak menyadari perjuangannya. Betapa seringnya aku mengeluh tanpa tahu bahwa ia menanggung lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku merasa kecil. Tapi juga merasa mungkin inilah titik balik. Aku tidak bisa mengulang masa lalu, tapi aku bisa melanjutkan hidup, bukan untuk menebus, tapi untuk menghargai. Untuk membuat semua pengorbanannya tidak sia-sia. Beberapa minggu setelahnya, aku mulai mengisi hari-hari dengan sesuatu yang berbeda. Aku menulis. Menulis apa saja. Tentang hidupku, tentang ibu, tentang rasa gagal dan bangkit. Cerita-cerita itu kuunggah ke media sosial. Awalnya tidak ada yang peduli, tapi perlahan ada yang membaca, ada yang membagikan, ada yang menangis karena merasa cerita mereka ada di dalam tulisanku. Aku mulai membuat video sederhana, hanya gambar-gambar statis dan suara narasi. Tapi ternyata itu cukup, bukan karena tekniknya hebat, tapi karena jujur. Dan orang-orang lapar akan kejujuran. Akunku mulai berkembang. Bukan viral, tapi tumbuh. Pelan, seperti proses yang sebenarnya. Aku mulai diundang untuk berbicara di podcast kecil. Lalu komunitas. Aku bertemu banyak orang yang hidupnya juga hancur, tapi mereka bertahan. Kami saling menguatkan, saling bercerita. Dan aku sadar
Mungkin ini alasan kenapa aku belum mati waktu itu. Karena ternyata aku harus melewati gelap dulu untuk jadi cahaya bagi orang lain yang masih tersesat. Dan cahaya itu datang dari luka yang dulu kupikir akan membunuhku. Suatu malam, aku mimpi bertemu ibu. Ia duduk di bangku taman, mengenakan baju daster bunga-bunga yang sering ia pakai dulu. Ia tersenyum dan memanggilku. "Kamu udah lebih baik sekarang," katanya. Aku menangis dalam mimpi itu. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena rindu yang hangat. Karena tahu aku tidak sendiri. Karena tahu cinta yang sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal dalam cerita, dalam langkah, dalam setiap kebaikan yang kita teruskan dari mereka yang telah mendahului. Kini, setiap kali aku menulis atau membuat cerita, aku selalu membayangkan ibu sedang duduk di pojok ruangan, tersenyum bangga. Aku tahu, mungkin aku belum sempurna, tapi aku tidak lagi merasa gagal. Karena aku belajar bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa dalam kita mampu memahami arti dari setiap langkah, dan kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru kadang, kehilangan adalah pintu pertama menuju hidup yang sebenarnya. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya padaku, "Apa yang membuatmu tetap bertahan setelah semua itu?" Aku akan jawab dengan tenang. Karena ibu pernah percaya bahwa anaknya tidak akan berhenti. Dan kepercayaan itulah yang sekarang menjadi nyawaku yang baru.